Turunkan di tanah Jawa. Siapakah nabinya? Ataupun kalau ada, mungkin beliau membawa juga kitab sucinya juga. Nah, menurut pandangannya yang kira-kira gimana ya? Sebelumnya kita harus paham tentang arti nabi ya. Nabi itu artinya pemimpin. Di dalam hadis juga dikatakan, beliau Rasulullah itu mengatakan bahwa setiap zaman selalu turun nabi ya, artinya nabi itu selalu ada. Secara logika tahun 800, tahun 900, tahun 1000, tahun 2000 pasti era berpikirnya pemimpin pasti lain-lain. Iya. Oleh karena itu menurut saya Bung Karno pun nabi. Bung Karno Ya, karena satu, yang disampaikan ada demi kemanusiaan. Yang kedua, kitabnya ada. Kitabnya adalah di bawah bendera revolusi, Pancasila, Marxisme dan lain sebagainya. Itu secara politik. Dan saya itu waktu muda sejak belum rumah tangga, sejak kuliah, saya menganut yang namanya Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu Paguyuban Ngesti Tunggal itu bukunya Sasongko Jati. Lalu yang memimpin Raden Sunarto Mertowardoyo dari Solo. Priyayinya itu halus, dia lembut. Nah, di dalam kitab sucinya itu menjadi acuan saya sampai sekarang ini. El pramit eling percaya mituhu. Eling karo pengarane, percaya karo ajarane, mituhu itu ngelakoni ajarane, ya. Tapi teori tiga itu tidak akan bisa sampai ke titik makrifat kalau orang agama Islam itu, karena harus melakukan 5 langkah. Sabar, rilo, trimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Nah, itulah. Jadi kalau kita ngobrol yang lalu sampai sekarang ini, yang saya sampaikan itu kepada Ngaji Roso itu saya ngarang-ngarang sendiri, ngapusi pembaca. Dosa saya itu tumpuk undung, Dik. Jadi yang sampaikan tuh ya apa adanya. Termasuk Bung Karno, sukmanya masih aktif, itu ya apa adanya, begitu. Dan oleh karena itu, dan uniknya orang Jawa itu waktu bumi itu sudah jadi, Dek. Sang Maha Kuasa ini keyakinan saya, Sang Maha Kuasa itu mewujudkan dirinya menjadi sosok yang ada di situ. Nah, sosok ini kalau menurut saya di dalam cerita pewayangan disebut Kilurah Bodronoyo atau Semar. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi kita itu tercipta dari sinar matahari. Nah, pada waktu bumi masih belum kondusif, ya, bumi masih tumbuh-tumbuhan, belum mulai tumbuh. Setelah tumbuh-tumbuhan mulai ada, hutan mulai lebat, lalu air juga terus-menerus dominan. Baru binatang-binatang hidup. Di situ waktu bumi sudah ada binatang-binatang dan hutan-hutan tadi itu, ada sosok plasenta yang gerundung di situ. Yo, plasenta itu jero isine bayi kan di dalamnya. Ya itu, terus ada gajah, ada macam-macam. Lama-lama kesandung disampari gajah, iki apa iki? Ana empuk-empuk kok glundung-glundung terus kena gading, tres gitu. Itulah Kilurah Bodronoyo. Nah ya, itu Kilurah Bodronoyo, itu keyakinan saya sebagai orang Jawa. Karena bumi diadakan itu tidak mungkin dihuni oleh orang yang, nah makanya Mahabharata buat saya bukan dari India, orisinil dari lereng Gunung Arjuna. Dan ini pernah diprediksi oleh Profesor Dr. Arusio Santos dari Brasilia.
Dulu waktu masih ada Atlantik di lautan sana, lautan Teduh sana, ada manusia jenius. Setelah Atlantik daratannya tenggelam, laut ke permukaan, munggah mumbule bumi, barulah di situ disebut goro-goro. Ya, manusia itu tinggal sedikit, lalu menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kemana? Pasti ke tempat yang tertinggi. Itu apa? Gunung. Gunung tapi yang tidak ada kawahnya. Yang sudah mati kepundan kawahnya. Gunung itulah yang disebut Gunung Herjuna. Nah, waktu itu kira-kira terjadi 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu dipimpin seorang Brahmana, ngajak, kalau sekarang tuh pergi ke plaza gitu, ke pasar, ayo ikut saya, mau ada bencana besar gitu. Waduh, jangan mau, jangan percaya. Nggak ada halilintar, nggak ada geledek, nggak ada mendung kok. Orang tuh senteng kali gitu. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha, yang Widi pencipta jagat ini, ikutlah 9 orang. Naik ke Gunung Arjuna lewat Purwosari dekat Pegadian sana. Petilasannya masih ada semua. Ya, banyak situs di situ. Ya, banyak situs. Ya. Sampai ke atas. Lalu turun, pertama kali apa yang dikerjakan? Memegang gajah. Kenapa kok gajah dipegang? Karena untuk transportasi, untuk gereti pohon-pohon yang ditebang itu, untuk ini dan sebagainya. Makanya negara itu disebut Hestino. Hesti itu gajah, no itu wujud. Negara, wilayah yang banyak gajahnya. Tapi anak sekarang mungkin bantah. Iya. Pulau Jawa kan tidak ada gajah sekarang. Tapi begitu gunung-gunung meletus, Gunung Merapi meletus, Gunung Krakatau meletus, Gunung Kelut meletus, binatang tuh peka terhadap alam, menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri ke barat, makanya sekarang di Sumatera itu banyak gajahnya. Tapi kalau kita ingat, pada tahun kira-kira 5 tahun yang lalu, di Sungai Berantas itu ditemukan gading gajah yang justru gede. Iya. Itu diperkirakan gadingnya Mahmud. Hampir 2 meter deh. Di Sragen juga. Di Sragen juga. Iya. Itu, ya. Jadi Hestina itu kita ini loh. Sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam suku, adat, bahasa, dan pulau, tapi satu. Oleh karena itu karakternya harus Pendowo tadi itu. Pendowo itu manusianya enggak ada. Karakternya harus Pendowo. Jadi pemimpin kudu kayak sosoknya tidak ada itu. Sosoknya nggak ada. Itu hanya simbolis saja itu. Simbolis. Jadi punya negara itu kita itu harus karakter kita pendawa di dalam jiwa ini. Nek jadi pemimpin kayak Puntadewa itu loh. Ojo kami bandanen sing sederhana. Ojo berlagak sederhana tapi serakai ngalor ngidul. Ya toh. Puntadewa itu digambarkan tidak ngambah lemah, ininya itu kakinya itu ngawang begini. Ojo to satru, tidak punya musuh. Semua suku itu baik. Aceh, Batak, Ambon, semua baik. Karena itu anak Ibu Pertiwi. Pemimpin harus seperti itu. Subjektivitas tidak boleh. Kalau negara harus seperti Bratasena, Werkudara, gamane kuku Ponconoko, Pancasila. Nah, terus menungsone kudu kaya Arjuna. Kalau demokrasi dan keadilan sosial harus kembar seperti Nakulasan dan Sedewa. Itu. Nah, ini yang sama sekali tidak dilakukan sekarang ini. Tadi itu ada yang menarik itu, Eyang. Waktu ada Plaseta yang katanya jenengan gelundung-gelundung itu, terus lahirlah Lurah Ki Badrana. Apa itu beliau itu termasuk manusia yang pertama adanya di dunia? Atau itu mungkin dulu terjadi sebelum adanya Adam, atau bagaimana kalau menurut versi agama mungkin ada keterkaitan? Kalau menurut kitab suci, Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran dikatakan, hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Oleh karena itu, setiap Adam itu tidak satu deh.
Ini banyak orang salah mengertikan Adam. Ya. Adam itu manusia pertama yang menghuni setiap benua. Afrika diberi Adam warnanya hitam, ya. Australia, aborigin diberi orang yang keriting-keriting seperti itu. Eropa diberi Adam Anglo-Saxon, orang putih-putih. Daratan utara diberi Adam kuning, Julaihud, ya. Yang patungnya di depan itu. Nah itulah, kita ini karena negeri yang unik, bercorak ragam macam-macam, disebut Bodronoyo, Adam kita, karena dari sinar matahari. Karena pulau kita, negeri kita itu 24 jam itu dapat sinar matahari. Jadi kalau sekarang itu bingung bayar PLN, ya, pulsa, ya salahnya 24 jam dapat sinar matahari kok tidak dimanfaatkan. Loh, sampai Cina loh deh, RRC tuh sekarang membuat matahari buatan. Loh, coba ya apa sih deh? Matahari buatan loh dibuat. Karena di sana hidupnya menggunakan otak, menggunakan pikiran untuk berpikir. Kalau kita, otak kita berkayal, besok kalau mati gini, kalau anu gini, kalau anu gini gitu. Itu. Yeah. Ki Lurah Semar itu berarti sosoknya pernah ada itu, bukan fiktif itu, bukan hanya cuma dongeng, legenda, bukan. Atau secara filosofi gitu? Secara filosofis waktu dunia diciptakan itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang barat namanya Antogo, Togok. Ya, digambarkan di dalam pewayangan itu seperti Semar, perutnya besar, pantatnya besar, tapi mulutnya besar, lebar, ya. Yang kedua Semar. Semar dikatakan perutnya besar, pantatnya besar, tapi mulutnya biasa seperti manusia, cuma matanya rembes. Nah, lalu yang ketiga Bathara Guru, tangannya 4, ada di kayangan menjadi rajanya para malaikat. Itu. Wayang kulit itu tuh ilmu filsafat hebat deh. Nah, ketiga-tiganya ini kenapa kok Semar tadi dibuat matanya tuh rembes, sakit mata? Karena bumi itu selamanya yang menghuni adalah manusia. Makanya pada waktu bumi sudah dicerita, 3-tiganya itu lomba. Siapa yang bisa menelan bumi, dialah yang berkuasa. Togok menelan, ya, cangkeme suwek, itu sampai ombo, ya. Lalu Semar nelan tapi nggak bisa metu. Itu filosofis, mungkin biar asiknya cerita. Lalu Bathara Guru dibuat tangannya 4, artinya dalam kekuasaan gaib itu ada faktor tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan kasat mata, artinya gaib. Makanya di dalam agama-agama disebutkan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib itu. Nah, lain dengan teorinya Darwin. Kalau teori Darwin katanya manusia itu dulu kera, merangkak, karena ngambil buah lama-lama tegak, secara evolusi rubah. Iya, teori evolusi. Itu Pak Darwin CS. Kalau kita tidak, kita adalah putranya matahari. Majapahit kuat 300 tadi ya. Iya, 341 tahun. Karena visi misinya dibuat di Singosari dan kiblatnya ke matahari. Karena dengan matahari itu ada kehidupan. Bunga-bunga tumbuh, ini tumbuh segala macam. Roh suci itu ngumpul di matahari. Nyawa manusia itu kembalinya pulangnya ke matahari. Betul ini. Nah, dulu kan Mbah itu kan ya pernah cerita itu yang bahwa 3 bersaudara yang mulai dari Bathara Guru, terus Semar sama Togok ini dari 1 telur. Betul. Terus pecah, ada yang jadi kulit putih dan kuningnya sendiri-sendiri. Kulitnya Togok, putihnya Semar, kuningnya Bathara Guru. Ini saya lanjutkan. Ini kan ada yang istilahnya atasannya kan ada. Sebelum daripada telur, kejadiannya telur itu ada Sang Hyang Wenang ini. Sang Hyang Wenang. Nah, itu gimana ceritanya atau silsilahnya kejadiannya waktu itu kayak yang Sang Hyang Wenang itu filosofis. Ada yang berwenang untuk menciptakan dan mewujudkan jagat seisinya.
Sang Hyang Wenang lalu menjadi Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Nur Cahyo, Sang